Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Sekarang kita berada di materi P5BK atau Profil Pancasila ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya yang waktu kita sempat pembelajaran tatap muka ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke daring ya. Kita ke daring lagi karena virus corona makin menyebar dengan ganas di Indonesia. Ya kita doakan semoga Indonesia menjadi lebih baik ya, lebih baik. Terus corona juga cepat hilang. Dan untuk anak-anak sekalian yang sedang menonton, diusahakan tetap jaga diri baik-baik. Jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar, bawa hand sanitizer ya. Terus juga konsumsi vitamin C supaya kekebalan tubuh makin tetap terjaga. Oke, sekarang kita masuk ke tema gaya hidup berkelanjutan ya. Gaya hidup berkelanjutan, lanjutkan materi sebelumnya. Jadi sekarang kita masuk ke materi kedua ya yang bisa dilihat ini. Oh ya, di video ini kita akan masuk dua materi sekaligus ya. Karena dua materi ini cukup singkat ya, cukup singkat dan juga mempunyai kesinambungan antara satu dengan dua. Jadi akhirnya Bapak gabung saja jadi satu ya. Tapi untuk kalian yang sudah mungkin sempat mendapatkan materi ini, materi kedua ini ya, yang kemarin sempat dapat materi dua, nggak apa-apa dilewatin aja, langsung lanjut ke materi tiganya. Oke? Oke, di sini kita masuk ke efek rumah kaca atau greenhouse gas dan juga ke jejak karbon atau carbon footprint. Oke. Oke, jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan efek gas rumah kaca ini ya, atau gas efek rumah kaca ini ya? Jadi sebelum kita mengetahui ini ya, jadi kalian ngerasa nggak sebenarnya di bumi ini ya, atau suhu di permukaan sekarang ya, itu merasa nggak kalau lebih panas daripada sebelum-sebelumnya ya? Jadi dari tahun ke tahun itu suhu di bumi itu semakin meningkat ya, semakin meningkat, semakin panas. Dan efeknya ya adalah eh, es di kutub utara dan kutub selatan itu makin mencair. Nah, ini harus diwaspadai. Kalau es kutub utara dan kutub selatan itu mencair, maka kemungkinan ketinggian air laut di bumi ini akan meningkat. Maka otomatis akan menenggelamkan pulau-pulau yang sekiranya rendah. Ya, pulau-pulau yang rendah ketinggiannya dari permukaan air laut ya. Jadi itu harus diwaspadai. Nah, eh sebenarnya penyebabnya adalah ya. Jadi penyebabnya gas efek rumah kaca itu ya. Yang pertama penggunaan gas pendingin ya, gas atau yang biasa disebut dengan gas freon ya. Gas freon. Nah, ini biasanya dipakai untuk freon itu ya. Jadi biasanya untuk pendingin ruangan atau kulkas ya. Kulkas itu juga menggunakan freon ataupun juga menggunakan eh, kendaraan yang berpolusi tinggi ya. Makanya di dunia ini sekarang ya, kendaraan itu makin lama makin irit dan tidak berasap ya, karena untuk mengurangi polusi yang menyebabkan gas efek rumah kaca. Nah, polusi dan dua tadi itu juga termasuk menyumbang untuk membuat menipisnya lapisan ozon di bumi ini. Nah, selain itu ya, jadi selain dua tadi itu juga ada oknum-oknum atau beberapa orang atau beberapa kelompok manusia ya yang membuka lahan ya dengan cara membakar hutan. Nah, itu dari pembakaran itu ya, dia ingin membuka lahan. Nah, ini juga salah satu dampak negatif dari gas efek rumah kaca ya. Jadi asapnya yang habis, asap dan pohon yang sudah dibakar itu, yang untuk buka lahan itu ya, itu menyebabkan makin memperburuk keadaan suhu di bumi ini.
Nah, ini masuk efek negatif dari gas efek rumah kaca ya. Nah, jadi efek rumah kaca itu ya, jadi adalah sebuah istilah yang menggambarkan di mana kondisi bumi itu seperti rumah kaca ya. Jadi rumah kaca itu sinar ya, sinar dari matahari itu bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, jadi seperti itu. Yang harusnya ya gas-gas di atmosfer seperti CO2 itu menahan panas dari matahari ya, menahan dari panas matahari agar terperangkap di dalam bumi atau di dalam atmosfer kita kalau di bumi itu ya, di atmosfer kita. Jadi dia nggak bisa keluar lagi. Nah, itu yang menyebabkan mengapa dinamakan gas efek rumah kaca. Nah, simpelnya waktu siang hari kita saat matahari menyinari ya, saat menyinari bumi ya, itu sinarnya akan melesat jauh sampai ke bumi, ya kan? Nah, saat masuk ke bumi, ya kan? Karena kita memiliki efek rumah kaca, makanya panas bumi ini tidak bisa keluar lagi, tidak bisa apa namanya terperangkap dalam atmosfer ozon kita dikarenakan oleh tingginya karbon dioksida yang membuat terperangkapnya panas tersebut. Nah, jadi seperti itu. Mengapa dinamakan gas efek rumah kaca? Oke, kita masuk yang kedua ya. Yang kedua. Nah, yang kedua ini ya, jadi apa yang dimaksud dengan jejak karbon ya? Jadi sebelumnya kalian pernah nggak sebenarnya mendengar kata jejak karbon atau baru aja denger? Ya, jadi banyak ya yang bilang di media-media itu info-info yang bisa kita lihat di internet, situs-situs resmi terpercaya ya, seperti yang ada yang berakhiran dengan .com ya, entah tribunnews.com dan sebagainya ya. Nah, itu tuh banyak membahas tentang jejak karbon ini ya, atau eh, apa namanya, carbon footprint ya, atau carbon footprint. Nah, jadi carbon footprint atau jejak karbon itu adalah suatu gas atau emisi yang dihasilkan dari kegiatan manusia ya. Nah, jejak karbon ini yang dihasilkan itu ya, itu memberikan dampak negatif. Ya, seperti contoh kekeringan ya kan, kekurangan sumber air dan sebagainya. Itu banyak ya. Itu efek dari jejak karbon. Banyak sebenarnya, ada banyak. Bapak ambil contoh sedikit aja ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya ini adalah tugas kalian ya. Setelah Bapak jelasin sedikit tentang gas efek rumah kaca dan jejak karbon ya, ini ada dua soal ya yang Bapak ulangi lagi ya. Jadi kalau yang sudah mendapat tugas ini ya, tugas ada yang salah satu tugas sudah pernah mendapatkan ya, waktu sempat PTM terakhir kemarin, dilewati aja, lanjut ke soal keduanya atau ke materi selanjutnya. Jadi yang pertama, carilah daftar gas efek rumah kaca ya, beserta penjelasan efek dari masing-masing tipe gas tersebut. Nah, kemudian lakukan riset atau soal mencari info, berbagai info ya. Apakah semua gas efek rumah kaca itu memberikan pengaruh buruk atau baik, beserta penjelasannya ya. Selanjutnya untuk soal kedua, jadi carilah beberapa faktor penyumbang jumlah jejak karbon ya, itu ada banyak itu. Nah, kemudian lakukan riset ya dan tulis hasil riset kalian tentang apakah penting untuk mengurangi jumlah jejak karbon. Nah, ini kalian bisa lakukan riset dengan cara membaca informasi-informasi yang ada di internet. Ingat, jangan dari blogspot, WordPress ya, atau wiki ya. Jangan dari situ. Dari situs-situs terpercaya, biasanya berakhiran alamatnya .co.id atau .com dan sebagainya ya. Pokoknya selain WordPress dengan Blogspot dan Wikipedia, oke? Okay? Nah, ini nanti kalian tulis di kertas saja, di kertas biasa, habis itu nanti kalian kumpul di Google Classroom, oke? Okay?
Oke, mungkin itu sekian aja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya di P5BK, oke? Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga diri agar terhindar dari COVID.